Halo sahabat Astudio, ketemu lagi dengan saya Probo Indarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia. Yang kali ini kita akan membahas ya, ini adalah semacam kayak podcast tapi lebih kepada penjelasan yang disertai gambar-gambar ya. Jadi kalau mau lihat gambar-gambarnya mungkin akan lebih bagus kalau melihat video ini secara langsung, dan biasanya saya memang menggunakan format podcast sehingga Anda juga bisa tetap mendengarkan meskipun lagi di mobil atau lagi nyantai atau lagi bagaimana mengerjakan sesuatu yang lain. Silahkan. Sini saya akan juga tunjukkan nanti contoh-contoh dari berbagai macam kitchen set yang sesuai untuk jenis-jenis granit yang akan saya bahas ya. Jadi biasanya kalau kita habis bikin rumah atau sedang bikin rumah ya, setelah selesai dengan pekerjaan eksteriornya, biasanya kita akan mulai mengisi bagian interiornya. Nah, salah satu dari bagian interior yang cukup banyak menyita perhatian atau menyita effort kita untuk merancangnya dengan sebaik mungkin tentunya adalah bagian dapur, guys. Dapur itu sangat bagus untuk kita olah menjadi suatu elemen bagian dari rumah itu sendiri sehingga dia menjadi rumah yang spesial. Biasanya kita akan menggunakan kitchen set yang custom, karena itu adalah cara terbaik untuk membuat sebuah kitchen set, guys. Untuk pembuatan kitchen set sendiri, kami di Astudio sebenarnya sudah banyak juga mengerjakan berbagai project interior ya. Beberapa di antaranya adalah pembuatan kitchen set. Nah, saya juga akan tunjukkan beberapa contoh dari desain-desain dan hasil kerja yang sudah dibuat oleh Astudio. Sementara kalau misalnya di sebuah foto itu ada watermarknya Astudio, itu berarti studio kami yang bikin gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu berarti saya ngambil dari internet, kemudian saya masukkan sebagai cara kita untuk lebih memperjelas lagi apa yang hendak kita sampaikan di video ini. Jadi saat kita membuat kitchen set itu biasanya terdapat satu elemen yang cukup penting, yaitu countertop atau bagian atas meja dapurnya atau bagian atas kabinetnya yang bawah mungkin ya. Jadi kabinet bawah itu kan di atas, bagian atasnya itu ada countertopnya atau bagian atasnya itu ya. Nah, kita biasanya di situ bisa mengiris sayuran, bisa menyiapkan bahan makanan, atau juga aktivitas lainnya yang saat memasak gitu ya. Nah, material yang biasa dipakai itu adalah material granit. Di sini punya berbagai macam motif granit, batu granit ini ya. Motifnya cukup banyak dan sangat beragam, sehingga kita kadang-kadang mungkin agak susah atau mungkin pikir-pikir dulu untuk kira-kira granit warna apa yang akan kita pakai untuk kitchen set kita. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas berbagai macam batu granit dan kemungkinan beberapa petunjuk yang bisa saya berikan untuk memberikan advice kira-kira granit ini cocoknya untuk apa gitu ya. Karena kita di Astudio ini kita juga punya banyak pengalaman dalam hal merancang maupun mengaplikasikan pembuatan kitchen set. Nah, selain itu granit ini juga cukup lazim ya, selain digunakan untuk sebagai countertop di dapur, di atas kabinet dapur juga bisa dipakai untuk dinding, untuk lantai dan sebagainya. Nah, bentuknya karena dia sangat beragam coraknya maupun jadi kesan khasnya itu ada berbeda-beda, bermacam-macam juga. Nah, kita akan bahas satu persatu, guys. Jadi kita mulai dengan granit yang ini ya. Di sini New Imperial Red namanya. Nah, ini motif merah. Kadang-kadang ini banyak yang suka juga ya, terutama untuk yang kitchen set dengan warna yang cenderung berani seperti kitchen set dengan warna dasar merah. Misalnya ownernya pengen satu kitchen set yang warna merah dengan cat duku gitu. Nah, ini kemungkinan cocok. Oh ya guys, sebelum melanjutkan saya juga ingin kasih tahu bahwa di sini saya tidak berjualan granit ya. Karena di website itu saya membahas tentang granit juga. Sebetulnya banyak juga yang menghubungi saya, "Mas, apakah saya bisa pesan granit?" atau bahkan ada yang telepon juga. Nah, di sini saya mungkin bisa berikan info bahwa saya tidak menjual granit, tapi kita menyediakan layanan untuk pembuatan kitchen set maupun desain kitchen set ya di studio kami, terutama untuk yang berada di Jawa Timur
itu bisa menghubungi kami. Oke, kita lanjutkan untuk granit yang kedua guys. Macam yang kedua ini ada Impala Black di sini. Nah, warna hitam ini termasuk yang paling banyak dipakai. Ini karena harganya relatif terjangkau. Ini menurut sumber dari sumbernya yang mana kita mendapatkan granit itu ya. Itu harganya memang relatif terjangkau dan motifnya juga nggak sulit buat kita bikin kabinet itu kerjaan pakai HPL-nya warna apa aja itu cenderung sesuai guys. Warna hitam ini termasuk satu warna yang sangat safe untuk kita aplikasikan dalam berbagai jenis warna dasar dari kitchen set itu sendiri. Ini juga tidak menyulitkan ya, katanya sih tidak menyulitkan untuk pekerjaan kitchen set yang bersudut misalnya seperti kitchen set L atau U karena berlimpah, dia cukup banyak dipakai dan ini supply-nya juga banyak guys. Oke, kita lanjutkan ke granit selanjutnya ya. Motif ini sesuai untuk kitchen set dengan kabinet yang motifnya coklat juga guys. Kabinet yang warna coklat, apakah itu kayu, apakah itu cat duku, dengan memakai granit yang warna ini itu cukup sesuai. Atau atau kitchen set yang warna putih guys. Itu juga bisa memakai top table yang ini ya, warnanya krem agak gelap coklat ini. Selanjutnya ke Cesar Travertine granit Cesar Travertine guys. Entah ini apa namanya. Nah, granit ini juga cukup bagus buat dipakai untuk kitchen set dengan warna yang senada. Misalnya seperti putih dan krem. Nah, kalau putih dan krem ini saya rasa akan cukup pas karena warna dari granit ini sendiri juga sudah mencerminkan bahwa dia itu putih atau sedikit krem gitu guys. Jadi kemudian ada bintik-bintik hitam ini juga memberikan kesan yang mewah ya. Selanjutnya adalah granit yang merah semu hitam ini. Ini adalah jenis granit yang coraknya sangat berani, sangat-sangat berani dia. Jadi ini untuk kitchen set yang HPL-nya bisa jadi bermotif atau warnanya juga ngejreng kayak merah atau hitam. Ini juga bisa dipakai misalnya untuk kitchen set yang gayanya klasik yang berat gitu ya. Karena kesannya seperti marmer ini. Kita lanjutkan menuju ke granit selanjutnya yaitu yang namanya Mediterranean Brown. Mediterranean Brown ini sesuai juga untuk jenis-jenis desain kitchen set yang klasik ya. Dalam arti ada banyak ornamennya begitu dan biasanya dibuat dari bahan kayu biasa, bukan dari HPL. Ini bisa dipakai untuk jenis kitchen set yang stylenya itu dari style klasik atau Mediterranean juga guys. Nah, kemudian ini ada granit yang motifnya merah dan hitam juga tapi lebih kecil-kecil dan dia sesuai untuk jenis kitchen set yang klasik tapi mungkin yang lebih sederhana ya, jadi yang nggak terlalu berornamen begitu tapi masih ada unsur-unsur garisnya atau listnya begitu ya. Oke, kemudian ini yang Millennium ini jenis granit yang garis-garis ini agak jarang digunakan katanya sih menurut tukang dan juga menurut supplier karena dia kurang sesuai untuk jenis kitchen set yang L atau U. Tapi kalau misalnya kitchen setnya lurus aja itu dia kemungkinan besar sesuai. Tapi kalau untuk jenis yang L atau U ini memang susah karena garis-garisnya itu biasanya putus di pojokan gitu guys. Nah, ini kita lanjut lagi ke granit yang grey ini ya. Granit dengan motif ini juga lumayan bagus ya untuk baik untuk yang kitchen set bentuk L atau U atau lurus juga bisa. Nah, sebaiknya sih untuk yang bagian pojoknya sedikit disamarkan mungkin sedikit disamarkan dengan permainan kayu atau semacamnya agar menyamarkan tempat untuk motong granitnya guys. Nah, kita lanjutkan dengan satu granit yang warnanya brown atau coklat ini ya. Dia cenderung coklat hitam pekat dengan sedikit nuansa merah begitu, masih sesuai untuk kitchen set dengan kabinet finishing kayu. Oke, kita lanjutkan dengan satu granit yang namanya Hazel White. Permukaannya doff atau nggak mengkilat dan karena itu dia ada sedikit kemungkinan untuk kurang tahan noda. Jadi yang ini juga sedikit jarang digunakan untuk bagian yang dipakai banyak buat motong-motong makanan atau semacamnya ya.
Jadi khawatirnya ada spill atau ada bercak begitu ya. Tapi dia bagus juga untuk bagian meja yang bukan buat mengiris atau memasak, misalnya di bagian meja barnya. Nah, biasanya kalau kitchen set itu kan juga ada meja barnya juga bisa ya, makanya ini juga bisa dipakai di situ guys. Nah, selanjutnya adalah jenis yang mirip seperti marmer atau glossy seperti ini ya. Ini sesuai untuk kitchen set dengan biasanya yang tema klasik, yang modern juga cocok. Jadi bisa dipakai untuk jenis yang apa saja, yang mungkin dengan warna dasar kitchen set yang warnanya putih atau krem juga bisa masuk guys. Yang ini adalah granit dengan pecahan-pecahan yang seakan-akan seperti retak, jadi motifnya itu kayak retak-retak. Kemudian kita lanjutkan ke granit yang warnanya hitam agak-agak semu merah ini ya. Yang jenis granit ini banyak digunakan karena mudah untuk disambung. Jadi untuk yang kitchen set bentuk L atau bentuk U, pada bagian pojokannya itu sangat mudah untuk disambung agar nggak terlalu kelihatan ada sambungannya gitu guys, karena dia ngeblend, motifnya itu ngeblend. Kalau ini bagus juga untuk jenis-jenis yang ini lumayan banyak dipakai juga untuk kitchen set guys. Kita lanjutkan ke satu granit yang ini warnanya coklat sedikit kemerahan ini ya, sepertinya cocok untuk jenis kabinet dengan warna yang relatif sama. Jadi kita bisa memilih jenis HPL yang kira-kira ada unsur garis-garisnya sedikit dan kira-kira ada unsur-unsur yang warna coklat kemerahan seperti ini ya. Jadi seperti itu guys contoh-contohnya. Dan di sini juga ada juga jenis granit yang kasar, tapi ini kurang cocok untuk countertop kitchen set. Tapi bagi bagian atas meja atau apa mungkin yang lain juga bisa dipakai ini guys. Jenis granit putih abu-abu ini paling banyak dipakai guys. Ini yang lumayan banyak dipakai karena ini adalah jenis yang murah dan sering disebut sebagai istilahnya itu granit Cina, kayak Cina, karena diimpor dari Tiongkok dan harganya juga lumayan lebih rendah atau lumayan lebih murah daripada jenis-jenis granit lainnya. Jadi ini lumayan banyak dipakai. Seperti yang contoh yang tadi saya perlihatkan itu, yang ini saya perlihatkan adalah juga memakai jenis granit ini guys. Kita lanjutkan lagi ke granit yang ini, coraknya cukup kuat dengan garis-garis yang agak menyerong, dan ini sebenarnya lumayan susah sih untuk diaplikasikan karena dia kurang kelihatan rapi gitu karena kan dia garisnya itu menyerong. Jadi kalau garis menyerong itu cenderungnya dia kelihatan kayak nggak matching dengan yang sekitarnya, karena garis-garis di kabinet itu kan juga lurus. Nah, tahu-tahu ada granit yang motifnya agak menyerong begitu kan, itu jadi kelihatan agak distorsi gitu. Tapi kalau Anda suka ya nggak apa-apa sih menurut saya. Jenis granit yang ini adalah granit yang beige, ini warnanya ya. Granit ini terlihat bersih dan sesuai untuk kabinet dengan finishing warna putih atau warna kalem lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan granit berwarna hitam yang punya corak sedikit ada abu-abunya seperti ini. Ini juga bisa dipakai untuk jenis HPL dengan warna-warna yang cenderung gelap. Ya, oke. Kita lanjutkan ke granit yang ini, memiliki motif yang menyerong dengan warna putih yang lembut ya. Ini agak mirip dengan warna marmer biasa atau warna marmer yang biasanya, sehingga nggak masalah untuk pakai warna untuk kabinet yang antara abu-abu, putih atau hitam, bahkan coklat juga masih sesuai. Seperti itu guys. Kita lanjutkan lagi ke jenis granit ini yang kelihatannya sangat berani karena dia ada motifnya itu kelihatan lebih bervariasi ya, di atasnya ada bercaknya, ada garisnya. Nah, ini untuk kitchen set yang memanjang atau seperti itu ya, jadi yang lebar gitu. Jadi dia bisa, justru dari motifnya ini akan menimbulkan seakan-akan dia itu sebuah artwork gitu ya, sebuah karya seni yang bisa kita lihat pada saat kita memakai kabinet itu atau memakai countertopnya atau memakai tabletopnya di bagian meja barnya. Jadi semacam itu guys. Untuk jenis yang ini adalah jenis granit yang Cina dalam tanda kutip ya, Tiongkok gitu ya, yang murah dengan motif yang besar-besar, sering dipakai dan merupakan jenis granit yang lumayan sesuai untuk jenis gaya desain apa aja. Memang ini agak mirip dengan yang tadi abu-abu yang kita bilang
paling banyak dipakai itu, tapi ini motifnya lebih besar guys, jadi ada bintik-bintiknya yang lebih besar begitu. Kalau suka mungkin bisa memilih yang ini juga. Nah, kita lanjutkan ke granit yang cenderung merah ini guys. Nah, ini banyak butiran merahnya dan dia terlihat di sini sedikit doff. Karena dia sedikit doff, maka ada sedikit kesulitan untuk membersihkan countertop atau tabletopnya sendiri ya. Jadi sebenarnya kurang direkomendasikan sebagai tabletop atau countertop bagian atas kabinet dapurnya. Oke, kita lanjutkan menuju ke granit yang ini ya, yang punya permukaan transparan dan ada juga warna peraknya. Nah, di sini terlihat berkelas dan patahannya juga seperti logam. Jadi kalau seakan-akan kita pakai satu batu yang punya nilai estetis, karena kita lihat dia punya permukaannya itu agak sedikit transparan guys, jadi seperti marmer begitu ya, dan ada warna peraknya sehingga kalau kita lihat itu ada semacam kayak glitter gitu ya, ada semacam kayak sesuatu yang berkilauan gitu kecil-kecil. Nah, ini kalau suka sih nggak apa-apa, tapi sebenarnya juga kemungkinan nggak terlalu banyak stoknya begitu ya. Kita lanjutkan ke granit yang ini, terlihat menarik dengan motifnya yang nggak beraturan, dan ini sesuai untuk kabinet yang bergaya klasik dengan berbagai ukiran gitu ya. Kita lanjutkan ke granit warna hitam elegan untuk desain yang simple dan minimalis, jadi nggak mudah kotor juga. Ini cukup direkomendasikan juga yang granit warna hitam ini karena sangat mudah untuk dipadu-padankan dengan jenis warna HPL apa aja maupun jenis style yang apa aja yang mau kita pakai guys. Jadi ini sangat netral dan bisa dipakai untuk berbagai jenis gaya maupun material dari kabinet. Kita lanjutkan ke granit yang ini ya, travertine. Ini punya pori-pori. Jadi granit yang jenis ini punya pori-pori sehingga dia kurang sesuai untuk countertop. Karena dia punya pori-pori, makanya kalau kita lagi ngiris atau mungkin ada spill tumpahan apa gitu, lebih susah buat membersihkan karena dia langsung masuk ke pori-porinya itu guys. Dan dia dapat terlihat kotor karena menyimpan debu pada lubang-lubang porinya. Jadi kalau kita mau pakai ini, kemungkinan kita harus pilih. Mungkin kita nggak pakai untuk countertop di kitchen set, kita mungkin bisa pakai ini untuk apa, yang sesuatu yang lain. Nah, misalnya dinding atau semacamnya gitu ya. Banyak juga granit ini dipakai sebagai material untuk melapisi dinding guys, dan bagus juga loh, karena kayak di villa-villa di Bali itu banyak juga yang pakai guys. Selain batu juga ada granit dan sebagainya. Nah, ini ada satu granit yang terakhir ini yang mau saya perlihatkan adalah granit dengan garis-garis ini. Ini sesuai untuk desain dengan style yang sederhana atau minimalis ya, kemudian dipadukan dengan berbagai unsur logam atau warna putih atau yang sesuai, dan direkomendasikan untuk kitchen set yang memanjang tanpa lekukan. Jadi bukan style yang bentuk U atau bentuk L. Nah, ini cukup yang bentuk memanjang aja sangat bagus guys. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk berbagai jenis macam granit untuk kitchen set. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Probo Indarto.